Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sub materi dari ikatan kimia. Jadi kalau minggu lalu kita telah membahas ikatan ion dan bagaimana proses terjadinya ikatan ion, maka kali ini kita akan membahas bagaimana terjadinya ikatan kovalen ya, ikatan kovalen dan koordinat. Jadi sebelum saya lanjut, silahkan Ananda sekalian klik tombol subscribe-nya dan menandai notifikasinya ya, supaya nanti kalau ada video baru Ananda bisa langsung melihat di akun saya. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ikatan kovalen. Jadi dalam ikatan kovalen ini nanti kita akan membagi menjadi 3 jenis ikatan kovalen. Jadi ada kovalen tunggal, kemudian ada kovalen ganda, ada 2, dan ada kovalen rangkap 3. Jadi ada, saya ulangi lagi, kovalen rangkap tunggal, kovalen rangkap 2, dan kovalen rangkap 3. Ya, dalam ikatan kovalen ya, ini dari teori Lewis mengusulkan bahwa susunan elektron atom gas mulia dapat pula dicapai dengan pembentukan pasangan elektron yang digunakan secara bersama. Ikatan demikian disebut ikatan kovalen. Jadi ini adalah pengertiannya dari teori Lewisnya. Ya, kemudian dalam hal ini atom-atom non-logam bergabung dan saling menggunakan sepasang elektron. Elektron pada senyawa kovalen tidak dipindahkan dari satu atom ke atom lainnya, tetapi atom-atom tersebut berbagi elektron untuk membentuk ikatan kovalen. Atom-atom pada molekul senyawa kovalen pada umumnya membentuk susunan elektron gas mulia, yaitu pada kulit terluarnya terdapat 8 elektron oktet, dan khusus untuk atom hidrogen mempunyai 2 elektron duplet. Ikatan kovalen tunggal ya. Ikatan kovalen tunggal, jadi ikatan kovalen yang terbentuk dengan menggunakan sepasang elektron bersama disebut ikatan kovalen tunggal ya. Contoh ya, ikatan kovalen dalam H2. Jadi H2 ini adalah hidrogen ya, hidrogen H2. Cuman dia di alam bebas, hidrogen ini biasanya bukan biasanya, memang dia membentuk molekul ya. Jadi kalau ada di sini 2, berarti ini unsurnya adalah bentuk molekul. Ya, jadi hidrogen di alam sekitar kita dia membentuk molekul. Jadi dia ada 2 unsur H yang berikatan ya, H dan H. Kita lihat konfigurasi elektron H1 untuk memperoleh 2 elektron duplet pada kulit telurnya dibutuhkan 1 elektron lagi ya. Jadi ini hidrogen ya. Unsur hidrogen, ini unsur hidrogen. Jadi ada 2 unsur hidrogen yang ditambahkan, di mana elektron valensinya untuk hidrogen ini 1 ya, karena nomor atomnya 1, maka jumlah elektronnya juga 1, sehingga konfigurasi elektron subkulitnya dia cuma 1 di luar ya. Jadi untuk gas mulia, seperti saya katakan minggu lalu bahwa sebuah unsur untuk mencapai kestabilannya dia membutuhkan 8 ya, dia stabil. Elektron kulit telurnya atau elektron valensinya dia membutuhkan 8, dia baru bisa stabil, kecuali unsur gas mulia. Jadi hidrogen ini masuk unsur gas mulia, maka dia cuma membutuhkan 2 elektron di kulit telurnya supaya dia stabil ya. Kita lihat ini tambah ini, sehingga nanti ini yang 1 elektronnya ini dia akan mengajak kerjasama ke sini, kemudian ini juga 1 elektronnya akan diajukan ke sini. Jadi nanti hasilnya akan begini. Jadi mereka ini HH ini dipakai ya, sama-sama dipakai. Jadi masing-masing 2 ini. Ini namanya struktur Lewisnya begini ya. Ini gambar struktur Lewis, atau dalam ikatan kimia biasa disimbolkan H dan H, atau rumus molekulnya ini ya, H2. Jadi kalau dalam soal bunyinya buat tentukan struktur Lewisnya, jadi begini digambarkan ya. Kemudian ini atau ini
ya, bisa dengan ini ya. Kemudian kalau ini dinamakan rumus molekulnya H2 ya. Ya, jadi ini saya jelaskan ya. Jadi kenapa dikatakan bahwa terjadi ikatan ya, ikatan kovalen ya antara H2. Jadi di sini saya katakan bahwa ini ya, ini ada dua ya, ada dua unsur hidrogen ya, ya, ada dua ya, ya. Jadi hidrogen ini saya gambarkan di sini. Jadi hidrogen ini memiliki nomor atom 1 ya, sehingga konfigurasi elektron subkulitnya dia cuma 1 ya, ya 1 saja. Nah, karena ini jumlah elektronnya dia 1, maka di sini 1 konfigurasinya. Bagi di sini nanti ada elektronnya 1 ya, ini bundar. Kemudian ini elektronnya juga 1 sama ya, saya kasih tanda tambah ya. Jadi ini cuman simbol daripada elektronnya supaya dia beda simbolnya. Ya, jadi nanti ini akan mengikat ke sini, dia akan mengajukan bahwa ayo kita berikatan ya ke sini ya. Ini ya. Dia akan ke sini. Ya. Dia juga akan ke sini. Jadi nanti akan terbentuk ikatan ya. Nanti itu jadi nanti akan bikin karena unsur hidrogen ini unsur gas mulia ini dia stabil di elektron valensi 2, maka dia bikin himpunannya ya. Ini himpunannya ya. Itu ya. Ya. Dia ini himpunannya ya. Ya. Ini terjadi ikatan ya antara ini pasangan elektron, terjadi pasangan, ini pasangannya ya. Nah, ini ikatannya. Nah, ini juga bikin himpunannya ya. Jadi masing-masing memiliki 2 elektron, ini juga si H memiliki 2 elektron. Jadi inilah yang ini garis ini dinamakan ikatan ya. Ya. Ini ikatan kovalen tunggal. Ya. Kovalen tunggal. Ya, kovalen tunggal. Jadi inilah yang dikatakan dengan ikatan kovalen tunggal karena cuman 1 terbentuk ikatannya, ini cuman 1 ya. Dia cuman 1 terbentuk ikatan, ya, 1 sehingga dikatakan ini kovalen tunggal, ya. Ya, ini ya tadi sudah ini contohnya tadi untuk hidrogen ya. Jadi masing-masing atom menggunakan pasangan elektron bersama, sehingga masing-masing kulit atom mempunyai 1 pasang elektron yang dipakai secara bersama-sama yang disebut pasangan elektron terikat. Pasangan elektron tak bersama di sekitar atom dan struktur Lewis disebut pasangan elektron bebas. Senyawa kovalen yang terjadi tersusun atas molekul. Nah, kemudian kita ambil lagi contoh untuk Cl2 ya, molekul Cl2. Jadi ikatan kovalen terjadi di molekul Cl2. Jadi atom Cl ini dinamakan klorin ya. Klorin dengan nomor atom 17 mempunyai konfigurasi elektron 287. Jadi pertanyaan, dapat dari mana Pak 287 ini? Ini adalah subkulit ya, subkulit. Konfigurasi elektron subkulit yaitu KLMN 281832. Jadi kalau dia nomor atom 17 berarti jumlah elektronnya adalah 17, berarti 2 tambah 8 10. 17 kurang 10 masih sisa 7, jadi 7-nya ditulis saya langsung ya. Jadi untuk Cl ini memiliki elektron valensi 7 ya. Elektron valensi Cl-nya sama dengan 7 ini yang terluar ini. Ya, 7. Untuk memperoleh 8 elektron oktet pada kulit terluarnya dibutuhkan 1 elektron. Jadi Cl ini memiliki ini ya, ada 7 elektron valensi terluar, sehingga untuk stabil dia membutuhkan 1. Karena Cl-nya ada 2 di sini, unsur Cl-nya ada 2 ya. Karena ini Cl2 berarti Cl-nya ada 2, maka masing-masing akan mengajak kerjasamakan 1 elektronnya. Dia akan berpasangan dengan 1 elektron di sini ya, sehingga terbentuk sebuah ikatan nih ya. Nih, ini dan ini dia berikatannya. Ini.
Sehingga nanti jumlah elektron terluar sudah 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Untuk cell ini juga 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi masing-masing sudah 8. Ini adalah struktur Lewis-nya, atau bisa digambarkan begini ya, rumus molekulnya. Iya. Kemudian ikatan kovalen antara atom H dan Cl dalam molekul HCl. Jadi ini konfigurasi unsur H dan Cl ya, membentuk senyawa HCl ya. Kita lihat konfigurasi elektron model subkulit untuk H ini jumlah elektronnya 1, maka dia cuman 1 ya, konfigurasinya 1. Kemudian si Cl ini dia 17 ya, 17 berarti yang ada tadi berarti Cl 2 8 7 berarti 17 ya. Berarti Cl ini memiliki 7 elektron valensi terluar dan hidrogen memiliki 1 ya. Ya. Memerlukan 1 elektron. Jadi Cl ini sisa memerlukan 1 elektron supaya dia stabil. Jadi masing-masing atom H dan Cl memerlukan 1 elektron, sehingga satu atom H akan berpasangan dengan satu atom Cl. Ini ya. Jadi H ini ya, H ini elektronnya H ya. Ini kan elektron valensinya 1, sedangkan Cl ini ada 7 elektron valensinya. Dia cuma membutuhkan 1 supaya dia genap 8 stabil. Maka diambillah dari sini. Ya. Jadi H ini dia cenderung untuk melepaskan, di mana Cl ini cenderung untuk menerima 1 elektron. H ini cenderung untuk melepaskan 1 elektron, sehingga dia berpasangan. Ini dia sudah berpasangannya, gambarnya ini ya, antara merah dan biru ya. Ini ikatannya terjadi di sini. Ini ikatan kimianya. Ini ikatan kimianya. HCl. Kita hitung dulu ya. Elektron untuk Cl ini berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 genap ya. Sedangkan H ini cuma membutuhkan 2 elektron, 1 dan 2. Ini struktur Lewis-nya HCl ya. Ini HCl rumus molekulnya ya. Kemudian ikatan kovalen antara atom H dan Cl dalam molekul HCl ini ya. Jadi konfigurasi elektron H dan O adalah H itu 1 ya, elektron valensinya 1. Kemudian O ini si O ini memiliki elektron valensi 6 ya. Karena O ini jumlah atomnya sama dengan 8 ya. Anda bisa lihat di tabel periodik untuk oksigen itu nomor atomnya dia 8 ya. 8, sehingga 8 ini dituliskan konfigurasi elektron subkulitnya yaitu 2 dan 6, karena sisanya 6 ya. 8 kurang 2 sama dengan 6. Jadi 6 ditulis saja sisanya. Jadi elektron valensi untuk oksigen ini cuma 6. Sehingga supaya genap 8 dia cuma memerlukan 2 elektron. Dari mana dia dapat 2 elektron? Dia dapatkan dari si H ini. Jadi si H ini kan cuma 1 elektronnya ya. 1, sehingga dia membutuhkan 2H. 2 unsur hidrogen, sehingga dia genap 2. Ini kita lihat ya gambarnya. O ini ada 1 2 3 4 5 6 ya, 6 masih kurang 2. Yang 2 ya. Jadi ini oksigennya ya. Oksigennya dia membutuhkan 2 ya, karena di sini jumlah elektronnya 6, 1 2 3 4 5 6, sehingga dia membutuhkan 2 elektron supaya dia stabil 8. Dia dapatkan elektronnya dari ini ya, unsur hidrogen. Jadi hidrogen ini ada 2 hidrogen, masing-masing memiliki 1 elektron ya, elektron terluar. Jadi modelnya begini ya. Jadi struktur Lewis-nya seperti begini. Ini dimana oksigen ini ada 6 elektronnya, 1 2 3 4 5 6. Kemudian datanglah si ini ya, 2H ini dia ingin bergabung, masing-masing menyumbangkan 1 elektronnya, ini 1, sehingga genaplah oksigen ini memiliki 8 elektron, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, genap. Sedangkan hidrogen ini dia cuma memiliki 2 karena dia memiliki unsur gas mulia ya. Dia cukup 2, dia sudah stabil, 1 2 ini 2.
ikatan ini terjadi ikatan kovalen di sini ya, ikatan kovalen. Nah, jadi ini atau bisa digambarkan begini ya. Nah, jadi ini ada 4 elektron bebasnya ya, ada 4 yaitu elektron yang tidak memiliki pasangannya, di mana yang terikat ini cuma 2 yang berpasangan ya, ke sini ya. Jadi di sini ada satu ikatan dan satu ikatan di sini dan sini, maka ini ada senyawa H2O ini ya. Ini memiliki 2 ikatan kovalen tunggal ya. Mana ikatan kovalen tunggalnya? Ini dan ini. Jadi ini ikatan kovalennya ya, kovalen tunggalnya ya. Ini ya, kovalen tunggal ya. Ini rumus molekulnya itu atau rumus senyawanya H2O ya, air ya. Ya, ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3 ya. Jadi ikatan kovalen yang terbentuk dengan menggunakan 2 pasang elektron bersama disebut ikatan kovalen rangkap 2, dan yang menggunakan 3 pasang elektron bersama disebut ikatan kovalen rangkap 3. Itu ya. Jadi contohnya di sini ikatan rangkap dalam molekul oksigen ya, O2 ya. Tuh. Oksigen dengan nomor atom 8 mempunyai susunan elektron ini ya, subkulit ya, 2 dan 6, karena 8 ya, 6 tambah 2 8 ya. Ini komposisi susunan konfigurasi elektronnya 2 dan 6. Untuk mencapai konfigurasi oktet harus memasangkan 2 elektron, maksudnya dia kekurangan 2 elektron. Jadi masing-masing oksigen ini dia kekurangan 2 elektron. Ini saya digambarkan ya di bawah. Jadi ini unsur oksigen ya. Ini jumlah elektronnya ya. Ini ada 6, 1 2 3 4 5 6. Ini juga O ya, di sampingnya ada 6 ya. Jadi masing-masing O ini dia membutuhkan 2 supaya stabil. Ini membutuhkan 2 supaya 8, ini juga membutuhkan 2. Sehingga ini terjadi ikatan, ini model ikatannya, sehingga ini supaya genap 8, maka 2 elektron atom yang di sebelah kiri ini dia akan mengajak berikatan 2 atom yang ada di sebelah kanannya, 2 atom oksigen ya. 2 elektron atom oksigen yang sebelah kanannya, ini ada 2 ya. Jadi dia saling terjadi ikatan nih ya. Nah, jadi dia menyumbangkan 2 elektronnya ke kanan, ini juga yang di kanan menyumbangkan 2 elektronnya ke kiri ya. Jadi nanti berpasangan ya ikatannya nih, atau ini ya. Jadi karena modelnya begini langsung 2 ya, pada ruas yang sama ini ada 2 ikatan ini ya, sisi, maksudnya dalam sisi ini ada 2 ikatan yang sama kembar 2, sehingga ini dinamakan ikatan kovalen rangkap 2 ya. Nih, ini nanti himpunan begini ya. Jadi ini jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8, ini juga 1 2 3 4 7 8 ya. Kita lihat lagi ikatan rangkap berikutnya ya. Ini ikatan rangkap dalam molekul karbon dioksida ya. Jadi atom C ini memiliki nomor atom 6 ya, nomor atom 6. Jadi berarti konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 4. 4 tambah 2 sama dengan 6 ya. Jadi ini elektron valensinya 4, sehingga dia masih membutuhkan 4 elektron sehingga supaya dia stabil. Sedangkan oksigen ini nomor atomnya 8, maka konfigurasi elektronnya 2 6. Elektron valensinya dia 6, sehingga dia cuma butuh 2 ya supaya stabil. Sehingga di sini digambarkan bahwa C ini membutuhkan 2 atom oksigen ya. Kenapa dia membutuhkan 2 atom oksigen? Karena masing-masing atom oksigen ini dia akan mengajak 2 elektronnya untuk berikatan dengan C, sehingga dia masih membutuhkan 1 lagi ini ya. Ini C di tengah, ini ada 4 ya elektronnya. Datanglah si O ini mengapit ya,
masing-masing oksigen ini mengajak kerjasamakan dua elektronnya ke C. Ini juga ya 2, sehingga nanti jumlah elektron si oksigen ini sudah 8 ya. Ini 6, 7, 8, ini juga 8. Si C juga sudah 8 nih ya. Masing 4 tambah 4 8 ya. Jadi sama-sama sudah stabil. Ini dinamakan struktur Lewisnya, atau ini gambarnya ya. Iya. Ya, 2. Ini jadi di sini ya terjadi ikatan kovalen rangkap 2 ini ya, kovalen rangkap 2, sehingga pada senyawa karbon dioksida CO2 ya, ini terdapat 2 ikatan kovalen rangkap 2. Ini ikatan kovalen rangkap 2 pertama, ini ikatan kovalen rangkap 2 yang kedua ya. Jadi ada 2 ikatan kovalen rangkap 2-nya. Ya. Sekarang kita lihat ikatan rangkap dalam molekul N2 ya. Nah, ini N ini memiliki nomor atom 7 ya. Jadi konfigurasinya itu 2 dan 5 ya, 2 dan 5. Nih. Sehingga dia cuman 5 ya, kulit telurnya dia 5, elektron valensinya dia 5, sehingga dia memerlukan 3 elektron V stabil karena dia molekulnya N2 ya. Jadi ada 2 atom N ya. Nah, masing-masing ada 5. Iya. Supaya stabil, maka ini dia 3 elektron dari N yang sebelah kiri dia akan berikatan dengan ini unsur N ya di sebelah kanan. Jadi masing-masing 3 diajak kerjasamakan ini ya, sehingga dia ada terbentuk 3 ikatan kovalen ini ya, 1, 2, 3. Ini kayak ini 1, 2, 3, ada 3 ya. Terbentuk ikatan kovalen pada satu sisi atau pada satu ruas ini, sehingga ini dinamakan ikatan kovalen rangkap 3, di mana jumlah ikatan kovalen rangkap 3-nya cuma 1 ya, ini saja. Beda dengan ini tadi ya, CO2 ikatan kovalen rangkap 2-nya ada 2, ikatan kovalen rangkap 3-nya pada N2 ada cuma ada 1 ya. Iya. Ya, ini saya terangkan kembali detailnya ya. Ini CO2 yang tadi ya, CO2. Jadi saya gambarkan begini ya, C ya, C ini ada 6 ya, 6 elektron ya, 6 nomor atomnya atau jumlah elektronnya ada 6, sehingga konfigurasi elektronnya dia 2 dan 4 ya. Berarti elektron valensinya ada 4, sedangkan oksigen ini ada nomor atomnya 8, sehingga dia konfigurasinya 2 dan 6 ya. Ya, sehingga ini ya. Ya. Elektron valensinya dia 6 untuk oksigen ya. 4. Sehingga nanti si oksigennya ini ada 2 ya. Si C-nya ada 1. Jadi nanti begini dia. Misalkan ini ya, kita coba-coba ya, C-nya ini 1 dan O-nya juga 1. Apakah dia bisa berikatan ya? C-nya ini ada 4 ya. Saya silang sini ya. Ini elektronnya saya silang. Ya, ini ada 4. Sedangkan si elektron O ini ada 6. 1 2 3 4 5 6 ya. Sehingga dia ini berikatan ini ya. Nih. Dia akan berikatan ini supaya O-nya ini dia genap 8. Kita buat dulu himpunannya. Ya. Ya, dia sudah genap 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sedangkan untuk C ini dia ini belum genap 1 2 3 4 5 6. Berarti masih butuh 2, sehingga dia masih membutuhkan 1 oksigen di sebelah sini ya. Ya, sehingga dia masih membutuhkan oksigen di sini. Ya. Sehingga nanti di sini dia berikatan juga di sini, ya. 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 Ini terjadi ikatan juga. Ya, sehingga nanti ini himpunannya dia juga
O ini 8, 4, 5, 6, 7, 8. Si C juga ini himpunannya ini ya. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi masing-masing sudah stabil. C-nya 8, O-nya juga 8 ya. Jadi inilah yang dikatakan dengan ikatan kimia ini. Jadi kalau digambarkan ini ya, ini struktur Lewis-nya bisa juga digambarkan begini ya. O, C, ya, O. Nah, jadi ini ikatan kovalen rangkap 2-nya. Dasar ya. Ini ikatan kovalen rangkap 2 yang kedua. Jadi ada 2 ikatan kovalennya, ada 2. Ikatan kovalen rangkap 2-nya ada 2. Ya, coba. Kemudian yang N tadi ya, N2 ya. Ya, N2 ya. Yang N2 ya. N2 ya. Ya. N2. Di mana N ini ya, N ini memiliki 7 ya, 7 nomor atom, sehingga ini konfigurasinya 2 dan 5 ya, 2 dan 5 iya. Sehingga ini elektron valensinya 5, karena dia yang akan kita cari adalah molekul N2, sehingga N-nya ada 2 ya. Ini ya. N ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini ada 5 N-nya ya. Elektronnya ada 5, sehingga dia butuh 3. Jadi 3-nya dia dapat dari mana? Dari N sebelahnya. Jadi 3 yang diajak kerjasamakan, dia juga dapat 3 ya. Ya, ini saya silang saja ya, supaya untuk membedakan elektron N yang di sebelah kanan. Ya. Ya, ini. Jadi ini mengajak kerjasama, ini berpasangan, sehingga jumlah elektron untuk N yang di sebelah kiri ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, cukup. Ini juga jumlah elektron yang sebelah kanan, dia 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sama-sama 8. Jadi bisa dituliskan begini juga, N ada 3 ya. Jadi ini ya. Ini ikatan kovalen rangkap 3. Jadi jumlah ikatan kovalen rangkap 3-nya ada 1 ya. Tuh. Jadi bagaimana, mudah dipahami kan? Iya. Jadi kita melangkah ke ikatan kovalen koordinat. Sekarang kita bahas ikatan kovalen koordinat ya, atau ikatan datif ya. Jadi saya ambil contoh di sini adalah senyawa amonia, yaitu rumus senyawanya NH3, dapat bereaksi dengan boron trifluorida BF3. Jadi B ini boron, F ini fluor ya. Jadi kalau bergabung namanya boron trifluorida BF3, membentuk senyawa NH3BF3 ya. Ya, jadi ini gambarnya. Untuk NH3 sendiri, ini N-nya ini ya. Ini N-nya ini memiliki 5 ya, 5 elektron valensi ya. N ini ya. Nitrogen ini memiliki 5 elektron valensi terluar, sehingga dia cuman membutuhkan 3 ya. 3. Nih H, datanglah si H untuk mengikat N ini. Jadi masing-masing H ini ada 1 elektron, sehingga hanya 3, berarti dia full N-nya masing-masing menyumbangkan 1 ya, 1, sehingga genap 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sehingga N-nya stabil ya. Ini ya. Hanya cuma 2 juga, hanya 2 ya. Stabil. Di mana di sini masih ada 2 elektron yang tidak memiliki pasangan. Ini dinamakan
pasangan elektron bebas ya. Sedangkan di Bf3 ini boron ini memiliki 3 elektron valensi ya, 3 ya. Sedangkan F ini memiliki 7 elektron valensi, sehingga dia masih membutuhkan 1. Jadi 1 ini dia dapat dari B ya, boron. Jadi 1 ini dia akan berikatan dengan F yang ini, sehingga di jumlahnya 8. Ini juga ya 1, 8 ya, sehingga di boron ini jumlah elektronnya kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga dia masih kekurangan 2 elektron. Jadi bagaimana supaya boron ini 2 elektronnya dia mencukupi, maka dia akan ini mengajak kerjasama si N ini. Sebetulnya si N ini sudah stabil ya, karena dia cukup 8. B ini dia mengajak kerjasama karena dia masih kekurangan 2, sehingga ini terjadi ikatannya. Jadi ini nanti himpunannya ini bagian ini 2, sehingga N ini seolah-olah dia tidak memerlukan elektron ini, tapi B ini membutuhkan 2 elektron N ini, sehingga ini ya gambarnya begini ini ya. Jadi 2 elektron N ini akan dipakai oleh boron ini, sehingga dia akan membentuk ikatan kovalen koordinat ini. Jadi jumlah elektronnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini ya. Jadi letak ikatan kovalen koordinatnya ini ya, yang ini. Ini tengah ini 2 ya. Ya, ini namanya ikatan kovalen koordinat ya. Tuh. Tuh ya. Lebih jelasnya saya gambarkan pada gambar berikut. Ya, ini senyawa amonia ya, NH3 ya, 3 ya. Si N ini ya, si N ini nitrogen ini dia memiliki nomor atom 7, sehingga dia itu konfigurasi elektronnya 2 dan 5. Berarti elektron valensinya ada 5. Sedangkan H ini kita tahu ya, H ini 1. Jadi dia 1 ya, 1 elektron valensinya ya. Sehingga kalau digambarkan ini, maka N ini dikelilingi oleh 3 H ya. N ini dikelilingi 3 H. Ini N di sini ya, N ini ada H di sini ya. Ya, dia dikelilingi oleh si H. Ada 3 H yang mengelilingi dia ya. Ya, nih ya. Ya. Ini elektronnya si N ya. Ini elektron si N 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi si H ini elektronnya ini 1 ya. Dia akan kerjasamakan ke ini ya. Ya, ini juga ya, ya akan kerjasamakan ini juga ya, ya ini. Sehingga si H ini genap 2 ya. Ini H juga sudah stabil 2, ini juga sudah stabil. Sedangkan N ini ya, N ini dia juga sudah stabil ini. Ya, sudah 8 ya. Ya, nih, sehingga nanti datang si Bf3 ya, Bf3 ini B ya, boron ya, diapit oleh F3 ya. Nah, ini F-nya, F, dimana F ini, fluor ini memiliki nomor atom ya. Ya, kita lihat F ini ya, kita lihat F ya, F ini nih ya, F ini memiliki nomor atom 9, berarti jumlah elektronnya dia 9 ya. Berarti dia 9 ya, berarti dia 2 dan berapa Ananda ya,
supaya dia 9. 9 kurang 2 berarti 7 ya. 7. Berarti elektron valensinya dia 7. Berarti di sini saya tulis ya. 1 ya. 2 3 4 5 6 7 ya. Ya, ini juga ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya, ini juga ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, sedangkan boron ini kita lihat ya, boron ini ada 5 ya. Ada 5 nomor atomnya, berarti jumlah elektronnya 5 ya. Boron ini ada 5 ya. Boron ada 5, berarti konfigurasinya 2 dan 3. Berarti elektron valensinya dia 3 ya. Saya tuliskan di sini 1 2 3. Sehingga si F ini akan berikatan ke boron masing-masing ya. Ini ya. Ini juga ya. Sehingga untuk F ini dia sudah stabil 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ini juga ya, stabil ya. Dia juga sudah stabil 1 2 3 4 5 6 7 8 ini juga ya. Untuk F ini stabil 1 2 3 4 5 6 7 8. Sedangkan untuk boron ini dia cuman ini 1 2 3 4 5 6, supaya dia 8 dia mengajak kerjasama ini, sehingga nanti di himpunannya begini dia masuk ya. Dia ambil ini dari N ya, dia ambil ini dari N ya, ini ya, ini ya ya, sehingga si B ini sudah genap 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi ini membutuhkan elektron ini, sedangkan N ini dia tidak membutuhkan ini ya. Jadi inilah yang dikatakan sebagai ikatan koordinasi ya. Ini ikatan kovalen koordinasi ya, ikatan kovalen koordinasi, koordinasi ya, ikatan kovalen koordinasi ya. Jadi cukup sekian dulu ya dari materi saya untuk ikatan kovalen dan koordinasi ya. Ya, untuk minggu depan kita lanjutkan dengan ikatan logam, non logam, atau ikatan polar dan non polar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.